Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Memasuki tahun ajaran baru ini, untuk materi kimia yang akan kita bahas pertama kali pada KD 3.1 dan 3.2 adalah mengenai sifat koligatif larutan. Dimana pada bab ini nanti kita akan mempelajari sifat-sifat koligatif larutan itu apa saja, kemudian satuan konsentrasi yang terkait dengan sifat koligatif larutan pada perhitungannya itu apa saja. Kemudian kita juga akan membandingkan bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bisa kalian lihat pada tayangan di sini ada gambar ketika orang diinfus, ya, jarum infus dimasukkan melalui pembuluh vena. Nah, apa prinsip dari gambar itu? Itu akan kita pelajari pada sifat koligatif larutan pada bab ini, yaitu nanti pada tekanan osmotik. Baik, satu persatu akan kita bahas untuk sifat koligatif larutan yang pertama. Silakan disimak. Sifat koligatif larutan ada 4 macam. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Dalam pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap maupun tekanan osmotik hanya dipengaruhi oleh pelarut itu sendiri. Tetapi pada sistem larutan yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut, maka keempat sifat koligatif tersebut akan dipengaruhi oleh molekul zat terlarut. Jika zat terlarutnya volatil atau mudah menguap, maka mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut murni. Sedangkan jika zat terlarutnya adalah non-volatil atau sukar menguap, maka akan mampu menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap mempengaruhi sifat koligatif lainnya, yaitu titik didih dan titik beku. Baik anak-anak, sebelum masuk ke beberapa satuan untuk konsentrasi pada perhitungan sifat koligatif larutan, kita akan belajar membaca diagram berdasarkan tekanan dan suhu pada perubahan atau pada sifat koligatif larutan. Kalian bisa simak di sini bahwa ada garis yang menghubungkan, yang saling terhubung, yang kemudian membentuk hampir seperti segitiga. Sudah bisa dilihat ya, dipahami di situ. Ada garis yang membentuk segitiga yang pertama yaitu FCD. Kemudian yang kedua GAE. Nah, daerah di sebelah kiri dari garis yang membentuk segitiga itu adalah wilayah untuk zat padat. Sedangkan daerah yang berada di posisi atas dari segitiga tadi adalah untuk zat cair. Sedangkan untuk yang bawah, bagian bawah dari segitiga itu atau garis segitiga itu adalah gas. Baik, kita akan coba membaca. Jika ditanyakan atau diminta menentukan manakah garis yang menunjukkan pelarut murni dan garis yang menunjukkan larutan, maka kita bisa jelaskan dari F
CD merupakan garis untuk pelarut murni, sedangkan GAE adalah garis yang menunjukkan larutan. Maka kita bisa menentukan bahwa G merupakan titik beku larutan. Kenapa titik beku? Kalian lihat bahwa G itu berada di antara wilayah zat cair tadi yang bagian atas dan wilayah zat padat, yaitu bagian sebelah kiri. Dari cair menuju padat adalah proses membeku, sehingga sekali lagi titik beku larutannya adalah G. Sedangkan F merupakan titik beku pelarut, karena F berada pada bagian wilayah zat cair dan wilayah zat padat, namun dia tepat pada garis pelarut. Sekali lagi, F merupakan titik beku pelarut. Selanjutnya kita berpindah ke sebelah kanan. Ada D dan E. D itu tepat pada garis pelarut, kemudian E tepat pada garis larutan. Nah, karena wilayah yang dilewati oleh D dan E adalah wilayah zat cair dan wilayah gas, perubahan dari zat cair menuju gas adalah proses mendidih atau proses menguap. Maka kita bisa tentukan D merupakan titik didih pelarut, sedangkan E adalah titik didih larutan. Kemudian kalau ditanyakan garis beku dari larutan, maka kita tinggal menentukan saja yang menghubungkan garis. Tadi ada titik G, kemudian ada titik A. Nah, karena itu pada garis larutan, maka dia disebut sebagai garis beku larutan. Demikian juga dengan F ke C merupakan garis beku pelarut. Kemudian untuk garis didih larutan, kita baca dari A ke E, sedangkan C ke D adalah garis didih pelarut. Kemudian dari G ke F, ya, kita kenal tadi ada perubahan dari titik beku larutan, kemudian yang F adalah titik beku pelarut, perubahannya disebut sebagai perubahan titik beku larutan. Sedangkan D ke E merupakan perubahan titik didih larutan yang disingkat dengan delta TB. Kemudian yang tadi untuk GF adalah perubahan titik beku yang disingkat dengan delta TF. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan konsentrasi yang akan digunakan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Yang pertama, kalian bisa mengingat kembali untuk materi perhitungan kimia saat dulu dipelajari di kelas 10, yaitu tentang konsentrasi molar atau molaritas. Kemudian nanti ada konsentrasi molal atau molalitas. Keduanya dibedakan hanya dengan simbol M besar untuk molaritas dan M kecil untuk molalitas. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol atau simbolnya X. Lalu yang keempat adalah persen massa. Untuk konsentrasi molar atau molaritas,
sudah sangat familiar. Mohon maaf, ini untuk yang di slide-nya itu ada yang kosong, bagian kosong. Bisa kalian simak apa yang saya sampaikan, bahwa rumusnya adalah M besar molaritas sama dengan massa per mr kali 1000 per V. Perhatikan, massanya dalam satuan gram. Kemudian MR-nya kalian bisa cari dari penjumlahan AR-nya, itu sudah cukup familiar untuk kalian karena dulu sudah pernah dipelajari di kelas 10 maupun perhitungan lebih lanjut di kelas 11. Lalu V-nya adalah volume dari pelarut dalam satuan mililiter. Ada juga alternatif untuk rumus molaritas, itu menggunakan mol per volume. Volumenya dalam liter. Jadi kalian bisa jabarkan molnya menjadi massa per mr atau langsung mol saja per volume, tapi volumenya dalam satuan liter. Kemudian molalitas atau kemolalan rumusnya adalah M kecil sama dengan massa dari zat terlarut maksudnya dibagi dengan MR-nya, MR zat terlarut tersebut dikalikan 1000 per P. Hampir sama rumusnya dengan molaritas, namun di sini P itu massa pelarut. Massa pelarut berarti dalam satuan gram. Selanjutnya yang ketiga, fraksi mol atau X. Fraksi mol larutan itu penjumlahan dari fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut yang jumlahnya sama dengan 1. Kemudian bagaimana untuk mencari fraksi mol zat terlarut itu sendiri? Fraksi mol zat terlarut kita simbolkan XA misalnya. Maka rumusnya sama dengan NT per NT plus NP. Maksudnya NT adalah mol dari zat terlarut dibagi NT plus NP itu merupakan mol total. Saya ulangi, fraksi mol zat terlarut atau XA itu rumusnya mol zat terlarut dibagi mol total. Sementara untuk fraksi mol pelarut atau XB itu bisa dicari dari mol pelarut dibagi mol total. Sekali lagi, mol total rumusnya adalah mol zat terlarut dijumlah dengan mol pelarut. Yang keempat adalah persen massa. Persen massa bisa kita cari dari massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikalikan 100%. Oke, untuk contoh perhitungannya nanti akan ada pada slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membandingkan jumlah zat terlarut pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit dalam air, maka zatnya masih dalam bentuk molekul-molekul. Sedangkan pada zat elektrolit dalam air sudah terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit sifat koligatifnya berbeda dikarenakan jumlah zat terlarutnya berbeda. Berikutnya kita akan membahas rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk perhitungan keempat sifat koligatif larutan, baik untuk larutan non-elektrolit maupun pada larutan elektrolit. Keempat sifat koligatif larutan itu yaitu yang pertama penurunan tekanan uap dengan simbol delta P. Kemudian yang kedua penurunan titik beku dengan simbol delta TF. Kemudian kenaikan titik didih dengan simbol delta TB. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Rumus dari larutan elektrolit dan non-elektrolit dari empat sifat koligatif tersebut hampir sama, hanya pada larutan elektrolit terdapat faktor Van Hoff.
atau disimbolkan I. Jadi pada rumus larutan non-elektrolit tidak terdapat faktor Van Hoff, sedangkan pada larutan elektrolit ditambahkan faktor Van Hoff. I atau faktor Van Hoff sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. N di sini merupakan jumlah ion yang terlibat dalam larutan elektrolit. Baik, untuk yang pertama rumus penurunan tekanan uap atau P sama dengan tekanan uap larutan atau P sama dengan fraksi mol dari pelarut dikalikan tekanan uap pelarut murni atau P0. Sedangkan perubahan atau penurunan tekanan uapnya yang disimbolkan dengan delta P bisa dicari dari tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan yang tadi sudah dirumuskan sebelumnya. Berikutnya, penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF rumusnya molalitas kali konstanta titik beku atau KF. Kemudian delta TF itu sendiri bisa dicari dari TF pelarut dikurangi TF larutan. Pelarut dikurangi TF larutan karena pada titik beku terjadi penurunan sehingga untuk larutannya mempunyai titik beku lebih rendah dari pelarut murni. Selanjutnya untuk kenaikan titik didih. Karena terjadi kenaikan berarti titik didih dari larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut. Maka delta TB sama dengan molalitas kali konstanta titik didih atau KB. Sedangkan kenaikan titik didih itu sendiri juga bisa dicari dari titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Selanjutnya untuk tekanan osmotik atau P, rumusnya adalah M besar molaritas ya, kali R atau tetapan gas kali T atau suhu pada satuan Kelvin. Selanjutnya untuk larutan elektrolit, rumus yang tadi disebutkan sama persis tetapi ditambahkan faktor Van Hoff. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian untuk sifat koligatif larutan. Soal nomor 1, kalian diminta untuk menghitung kemolalan, fraksi mol, dan kadar larutan. Sudah ada jawabannya, tinggal kalian coret-coret di buku kalian. Untuk kemolalan dengan rumus molalitas atau M kecil sama dengan massa per mR kali 1000 per massa pelarut. Kemudian untuk fraksi molnya, karena yang ditanyakan adalah fraksi mol dari urea, berarti kita pakai simbol XA sama dengan mol dari urea itu dibagi dengan mol total. Ingat, mol total adalah mol urea ditambah mol air. Rumus mol bisa dicari dari massa per mR. Jadi untuk mol urea adalah 6/60, sedangkan mol air adalah 90/18 karena mR dari air atau H2O adalah 18. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung kadar larutan urea persen massa. Tadi sudah dipelajari untuk rumusnya. Rumusnya adalah massa dari zat tersebut dibagi massa total kali 100%. Berarti kadar urea adalah massa dari urea dibagi dengan massa total dikali 100%. Berikutnya untuk soal nomor 2, menghitung tekanan uap larutan.
dari larutan urea yang ada kadarnya, kemudian diketahui MR-nya juga. Kalian lihat, untuk urea dengan kadar 10% berarti 10 gram urea dalam 90 gram air. Asumsi kita larutannya sejumlah 100 gram. Maka untuk fraksi mol ureanya adalah mol dari urea dibagi mol total, di mana mol total adalah mol urea ditambah mol air. Selanjutnya untuk fraksi mol airnya adalah mol air dibagi mol total. Nah, ingat bahwa fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Berikutnya, untuk tekanan uap larutan yang ditanyakan adalah simbolnya P. Rumusnya fraksi mol pelarut dikalikan tekanan uap pelarut murni, sehingga fraksi mol pelarut tadi hasilnya 0,968 kali pelarut murninya tekanannya adalah 100 mm Hg, sehingga tekanan uap larutan urea temu 96,8 mm Hg. Selanjutnya masih dengan contoh soal dan penyelesaian untuk sifat koligatif larutan. Untuk soal nomor 3 ini, kalian diminta untuk menghitung titik didih larutan dan titik beku larutan. Silakan bisa dicek kembali rumus-rumus yang sudah kalian pelajari, lalu kalian cross check pula dengan penyelesaian yang ada di slide ini. Silakan mencoba dengan mencoret-coret di buku kalian sehingga ketemu hasil yang sesuai atau tepat. Berikut ini adalah variasi untuk contoh soal dan penyelesaian pada soal-soal sifat koligatif larutan, yaitu jika diketahui titik beku dari suatu larutan, kemudian kalian diminta untuk menentukan titik didihnya. Silakan dicermati penyelesaiannya, bisa kalian coret-coret lagi pada buku kalian. Kemudian untuk yang nomor 5 adalah contoh perhitungan untuk menentukan tekanan osmotik larutan. Oke, ingat yang biasanya terlewat pada tekanan osmotik adalah untuk suhunya 27 derajat Celcius itu harus diubah dulu menjadi dalam satuan Kelvin, di mana Kelvin itu dari derajat Celcius ditambah 273. Oke, silakan mengerjakan kembali pada buku kalian masing-masing.